Diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari dan Abu Abdirrahman Mu'az bin Jabal Al-Ansari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan sebelumnya, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik." Hadis riwayat Tirmizi. Perkembangan Islam masuk di Kecamatan Belang yang dibawa langsung oleh Jazirah Arab yang bernama Habib Pares Bagis pada tahun 1876. Kemudian berkembang sampai pada kurang lebih 24 tahun dan dibawa langsung oleh keturunan dari Kecamatan Belang, yaitu keturunan Puili dan Arbi. Kemudian Habib membawa Islam itu langsung rumah ke rumah karena pada waktu itu di Kecamatan Belang belum yang mengenal namanya perkembangan Islam. Sehingga beliau dengan susah payah turun langsung ke lapangan, langsung rumah ke rumah menyampaikan dakwah, bahkan pengajian-pengajian yang langsung dibawa oleh Habib Pares Bagis. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1900 itu keluarga Puili Arbi. Nah, saat ini juga alhamdulillah dengan keturunan-keturunan yang mereka tinggalkan, sehingga Masjid Arafah ini diberikan wakaf oleh keturunannya yang bernama keluarga Ratualangon Arbi. Sehingga masjid ini diberi nama Arafah, yaitu Arbi Ratualangon Family. Untuk itu dengan perkembangan yang kami laksanakan atau kami bangun masjid ini, pada mulanya adalah Kecamatan Belang, desa ini masih keseluruhan, yaitu Desa Buku dan Desa Borgo. Pada tahun 2007, Kabupaten Minahasa Selatan berkembang dan mekar menjadi Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada tahun 2008, maka mekarlah Minahasa Selatan menjadi Minahasa Tenggara. Kemudian dijabat dari pemerintah provinsi yang diturun oleh Bapak Albert Ponto. 1 tahun pemerintahan yang dilakukan oleh Albert Ponto, kemudian langsung melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati, dan akhirnya pada tahun 2009 dipimpin langsung oleh Bupati Ibu Teli Cangkulung. Dan tahun 2009 masjid ini dibangun karena melihat suasana jamaah umat semakin besar, sehingga pelayanan-pelayanan dakwah, pelayanan-pelayanan untuk memantapkan baca Al-Quran, sehingga kami diberikan wakaf ini dan akhirnya diberikan wakaf oleh keturunan Ratualangon Arbi. Untuk itu kami sebagai Ketua BTM Masjid Arafah menjelaskan bahwa inilah perkembangan yang dilakukan oleh Habib Pares Bagis yang insya Allah amal jariahnya yang sudah menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan Islam di tanah Minahasa, akhirnya sampai kepada kita sebagai cucu dan umat yang nantinya mendoakan kepada Habib Pares ini, semoga beliau diberikan tempat yang layak sesuai dengan dakwah yang beliau sampaikan.
Memakmurkan masjid adalah frase yang sering kita dengar. Memakmurkan masjid merupakan amal soleh yang sangat mulia. Merupakan ciri khas orang muslim yang beriman kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, senantiasa menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak takut dengan seorang pun kecuali Allah. Lantas, bagaimanakah memakmurkan sebuah masjid? Apakah dengan membangunnya dengan fasilitas yang memadai? Atau dengan melakukan berbagai aktivitas ibadah di dalamnya? Mengapa Masjid Arafah ini berada di Jalan Trans Sulawesi yang disebut dengan Jalan Ratahan Kota Mobagu? Nah, dengan semangat memberikan infak wakaf dari keluarga Ratu Langun Arbi, sehingga kami umat Islam dengan susah payah membangun masjid ini dengan infak masing-masing keluarga, masing-masing jamaah. Alhamdulillah dengan semangat tekad yang sudah ditinggalkan oleh almarhum Habib Paris Bagis ini, kami juga insya Allah sudah dengan istiqomah membangun Islam di Kecamatan Belang. Untuk itu, apabila ada kekurangan-kekurangan yang nantinya baik di bangunan masjid ini, tentu kami sangat mengharapkan kepada jamaah. Ini adalah swadaya, tidak ada bantuan-bantuan apapun dari pemerintah. Kami sudah melaksanakan ini dengan semangat berinfak di jamaah kita untuk umat Islam itu sendiri. Untuk itu kami juga bersyukur kepada TVRI yang sudah memberikan luangan menjelaskan perkembangan Islam, dan alhamdulillah pada setiap malam Jumat kita di masjid ini sedang giat membaca berjanji, yaitu membacakan berjanji ini di mana supaya umat itu latihan bagaimana untuk kita mengagungkan kenabian Rasulullah SAW lewat berjanji. Dan kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yaitu baca Al-Quran pada setiap malam Jumat. Tentu kami memberikan sedikit bahwa desa ini mekar pada tahun 2009. 2009 dipimpin langsung oleh Ibu Teli Cangkulung dan melihat pelayanan-pelayanan Pak Imam dan pegawai Sara, sehingga kami memisahkan diri dari desa Buku Induk dengan menjadi satu desa yang otonom, yaitu desa Ponosakan Indah. Dan akhirnya kami juga sudah ada pemimpin, sudah ada pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Ibu Hukum Tua, yaitu Sri Kandi kita, Ibu Sylvia Bokingo. Untuk itu kepada pemirsa sekali lagi kami menjelaskan ini bahwa semata-mata kami dengan pemerintah bahkan ibu-ibu majelis taklim saling bergandengan tangan untuk membangun desa baik tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, dan lagi-lagi nama desa kita sampai ke tingkat nasional. Di Arafah ada tempat pengajian Al-Quran, namun fasilitasnya, bangunannya belum sempat kami bangun, sehingga dilakukan oleh salah satu ustazah, yaitu Sumiati Membentuk, untuk melakukan pengajiannya di rumah. Namun kami sudah berupaya insya Allah ke depan kami akan bangun dan memakmurkan masjid, salah satunya adalah tempat pengajian Al-Quran yang nantinya difasilitasi oleh BTM dan jamaah sekalian, sehingga kami membutuhkan dukungan kepada jamaah bersama-sama kita untuk membangun tempat pengajian Al-Quran yang ada di dekat Masjid Arafah. Untuk itu sekali lagi kami sangat membutuhkan dukungan kerja kita sama-sama, baik pengurus Badan Takmirul Masjid dan bapak-bapak jamaah sekalian, untuk kita bangun generasi Qurani ke depan. Tiap hari kakun orang tua selalu kontrol ngodong pe anak. Selalu di samping kita sebagai guru pengaji, kita tetap kakun kontrol yang orang tua supaya kalau dong nak datang mengaji langsung bilang. Tiap jam 2:30 datang mengaji. Jadi anak-anak mereka tuh antusias sekali mengaji, suka belajar dan tetap dong ada sama. Dong buat sebanyak 30 orang.
Dorang mengaji 1 minggu sampai hanya Senin, Jumat. Sabtu Minggu libur karena kalau hari Sabtu ada pramuka dong kegiatan sekolah. Jadi libur kalau hari Sabtu Minggu. Durasinya sampai anak-anak habis di Tunjung sama. Kali sampai jam 5. 2:30 sampai jam 5. Insya Allah jadi anak-anak yang soleh. Ya bisa tahu sholat, tahu mengaji. Gitu. Diajarkan kok orang belajar sholat, belajar mengaji di rumah. Hafal-hafal doa-doa. Biar hanya pendek-pendek, yang penting dong hafal dulu itu. Mereka ingin sekali dan anak-anak mereka itu belajar mengaji supaya dan mereka bisa dan paham secara dorong pribadi kan tuh dong suka dong pe anak jadi anak-anak yang bagus no. Baik dia pendidikan formal maupun agama. Masjid bagi umat Islam bagaikan air bagi ikan. Ikan tidak akan bisa bertahan lama dalam hidupnya jika dipisahkan dari air. Ini berarti jiwa atau ruh keislaman seorang muslim tidak akan kokoh jika tidak suka ke masjid atau tidak memperoleh pembinaan dari masjid. Dengan demikian, masjid punya kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin, yakni dalam rangka memperkokoh dan memantapkan ruh keislamannya, dan ini berarti masjid harus dikembangkan ke arah pengokohan jiwa keislaman dari kaum muslimin. Dari masjid dapat dikembangkan berbagai kegiatan yang mengarah pada terwujudnya masyarakat madani. Masyarakat yang dituntut oleh wahyu ilahi dan bergerak dinamis sebagai masyarakat yang bahu-membahu, tolong-menolong, dan bekerja sama dalam membangun kesejahteraan umat. Hal inilah yang dilaksanakan Jamaah Masjid Arafah Ponosakan Indah, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Di tengah kesibukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja sehari-hari, tapi mereka tak pernah mengabaikan kewajiban utama sebagai umat muslim dalam memakmurkan masjid, serta menjaga keimanan dan ketakwaan. Di samping membaca berjanji, kami juga ada beberapa agenda program dari BTM, yaitu memberikan pelajaran baca Al-Quran bagi bapak-bapak yang belum tahu membaca Al-Quran, ibu-ibu juga begitu, dan anak-anak. Bahkan kami ada support waktu di maghrib, yaitu adalah anak-anak, di waktu isya adalah waktunya bapak-bapak, dan akhirnya kita semua terselenggara dengan baik. Jamaah mendukung sekali karena pertama ketika kita mau berantas baca buta huruf Al-Quran, sehingga jamaah secara spontanitas tentu memberikan fasilitasi berupa tempat baca Quran, bahkan BTM juga berantusias bahwa banyak bantuan-bantuan Al-Quran yang sudah diberikan oleh keluarga-keluarga, sehingga kami dari BTM juga memfasilitasi untuk menyediakan lemari, dan alhamdulillah setiap kegiatan yang sudah dilakukan itu Al-Qurannya sudah tersimpan dengan rapi dan baik. Harapan kami di tahun 2008 itu masjid ini sudah dibangun dan jamaahnya hanya sedikit. Harapan kami tentu dengan semangat persediaan fasilitas yang sudah kami sediakan ini, jamaah lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya anak-anak maupun orang tua itu dengan fasilitas yang kami sudah lakukan insya Allah berkembang dan berkembang seterusnya. Itulah harapan kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keutamaan selanjutnya adalah memberi syafaat di akhirat. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis ini memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai bacaan utama harian kita. Kelak, Al-Quran akan menjadi sahabat di akhirat jika kita sudah membersamainya sejak di dunia. Bagi yang membaca Al-Quran, kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Dari Majelis Taklim Arafah terbentuk kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Tidak seiring sejalan dengan pembentukan BTM atau bangunnya masjid ini, belum ada Majelis Taklim. Kemudian 7-8 tahun yang lalu kurang lebih itu terbentuk. Selama pembentukan itu ada bertahap kegiatan. Kegiatan dari Majelis Taklim itu bertahap. Pertama pembentukan yang start pertama, orang prioritaskan tentang pengadaan fardu kifayah. Karena baru jadi pertama itu yang menjadi prioritas orang ibu-ibu Majelis Taklim fardu kifayah. Karena perlu diketahui bahwa di sini dalam 100% itu ada 85% kurang lebih jemaah yang muslim. Sisanya itu 15% itu dari sahabat kami agama Kristen. Dari situ kita bentuk arisan. Arisan kemudian dipungut yuran dari setiap anggota. Ada yuran di situ. Kemudian dari yuran situ sedikit demi sedikit kita sisihkan untuk pengadaan fardu kifayah, alat fardu kifayah. Dan alhamdulillah sampai saat ini lengkap sudah fardu kifayah. Kemudian dari kegiatan Majelis Taklim ada beberapa kegiatan keagamaan yang orang laksanakan, itu sebagian dari dana yang kami dapatkan itu bermuara langsung di masjid. Dari kegiatan Majelis Taklim itu kami isi dengan beberapa. Salah satunya yang kegiatan seperti tadi, ada kegiatan pengajian yang belum tahu, dikasih tahu, belajar, kita sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, setiap tahunnya kita memberi santunan kepada kaum duafa, itu yang kebetulan rutinitas pada setiap bulan puasa. Kemudian ada lagi yang paling semua angka jempol, terutama pada simpan pinjam. Di sini dalam kegiatan Majelis Taklim kita adakan simpan pinjam, dan itu lain daripada yang lain dibanding dengan kegiatan daripada Majelis Taklim yang ada di desa-desa tetangga mungkin. Karena simpan pinjam itu wajib pinjam, wajib baisi, dan 0 bunga. Tidak mengandung riba di situ. Jadi itu selalu saya tekankan kepada anggota, kepada jamaah, kepada ibu-ibu sekalian. Dengan sedikit sedekah, 5.000 perak itu tidak punya arti apa-apa. Tapi kita sudah membantu orang yang kesusahan, meminjam dari situ tanpa dipungut biaya upah 1%, 0%. Jadi itu tidak ada bunga sedikit pun dari kegiatan simpan pinjam. Kemudian toleransi sangat tinggi di sini. Jadi bukan cuman kami pada ibu-ibu Majelis Taklim, karena dalam acara kegiatan yang kami buat, misalnya hari-hari besar Islam, itu kami libatkan
kami libatkan yang non-muslim, dan mereka pun turut bersama-sama kita hadir. Acara di masjid mereka hadir. Jadi itu toleransi sangat tinggi. Di Indonesia, banyak terdapat makam-makam tua para penyebar Islam. Berkat merekalah kita bisa mengenal dan memeluk Islam saat ini. Dari mereka pula, kita belajar dan meniru semangat dan pengorbanan dalam berdakwah. Inilah tempat orang yang membawa Islam pertama di Kabupaten Minahasa, yang secara induknya bahwa Habib Pares Bagis ini yang membawa Islam ke tanah Kecamatan Belang, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara. Setelah dimekarkan, biasanya yang kita lihat ada dua desa, yaitu Desa Borgo dan Desa Buku di Kecamatan Belang. Tapi dengan perkembangan perjalanan pemerintah yang semakin pelayanan prima, sehingga terjadilah pemekaran-pemekaran desa. Dan alhamdulillah inilah makam dari Habib Pares Bagis yang sudah berjuang Islam di tanah Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Belum begini bangunannya. Ini masih pulau yang bisa dikatakan tidak ada pengunjung. Tapi alhamdulillah setelah dibangun makam ini, semua bahkan dari kota Manado, Mobagu dan lain sebagainya mereka datang untuk menziarahi Pak Habib Pares Bagis ini. Mengapa saya katakan ini adalah satu tokoh yang ditokohkan? Karena sampai saat ini kami merasakan bahwa Islam yang dibawakan oleh Bapak almarhum Bapak Habib Pares Bagis ini sejuk, damai, dan tidak pernah ada hambatan dalam menyiarkan agama Islam. Bahkan mendakwakan tidak ada halangan, hambatan, semua menerima dengan penjelasan-penjelasan ayat Al-Quran yang mereka Bapak sampaikan. Untuk itu kami sebagai ceceh dari Bapak Habib ini, kami mengikuti toleransi yang semakin tinggi, semangat untuk memberikan pengertian-pengertian kepada masyarakat, terutama pada jamaah umat Islam, bahwa menyampaikan dakwah bukan hanya kita menyinggung perasaan orang lain, tetapi marilah kita memberikan persepsi yang sama, yang baik, sehingga kami abadikan makam dari Bapak Habib Pares Bagis. Tidak ada jalan yang mudah untuk meraih tujuan dan cita-cita besar. Tapi keteguhan sikap dan pantang menyerah seperti yang diperlihatkan oleh para tokoh dan ulama akan membuat kita mampu mencapai tujuan sehingga bisa menjadi pembuka pintu kebaikan bagi kita semua.